Selamat sore saudara, kembali Anda mengikuti Ranah Publik TVRI Yogyakarta, sebuah program yang akan mengajak Anda untuk mencermati masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Dan sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimanakah perilaku kita dalam mensikapi menggunakan obat. Kami akan mengkerucutkan dalam tema cerdas dan bijak dalam mengkonsumsi obat-obatan. Dan memang obat ini pemirsa merupakan sarana untuk menyembuhkan ataupun juga memperbaiki tentang masalah kesehatan. Tapi apabila kita salah menggunakannya, akan menjadikan masalah kesehatan baru. Dan sore hari ini kami akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio kami, yang beliau merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan ya Pak ya, dari Dinas Kesehatan Sleman. Selamat sore Dr. Tunggul Pirowo, ya. Saya salah lagi. Sore, Mbak Meta. Sore. Iya, sehat ya, Dok. Alhamdulillah. Terima sehat. kasih sudah hadir di TVRI Yogyakarta. Yang kedua adalah Ibu Krisna Wardani SFAPT. Ya. Beliau adalah seorang apoteker. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Meta. Iya. Dan pemirsa, kita sore hari ini tidak sendirian apabila kita menyaksikan di studio ini ramai sekali yang menyaksikan kita di sini. Ini dari mana ini Bapak Ibu? Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, kita berikan aplaus dulu. Ya, beliau-beliau ini akan jadi garda terdepan dalam nanti ya, kita belum buka ini kepada pemirsa. Nah, kenapa kita harus cerdas dan bijak menggunakan obat-obatan? Coba kita tanyakan dulu kepada dokter. Dok, situasinya seperti apa sih sebenarnya masyarakat kita gini menggunakan obat-obatan ini, Dok? Ya, terima kasih Mbak Meta. Sebetulnya di masyarakat kita ini penggunaan obat ini sekarang kan cenderung banyak melakukan swamedikasi. Artinya swamedikasi adalah berobat sendiri. Kenapa mereka berobat sendiri? Karena mungkin cenderung merasa pengen cepat sembuh. Kalau misalnya dia mengakses pelayanan kesehatan mungkin harus antri panjang atau apa, itu menjadi kendala tersendiri. Nah, biasanya mereka terus memberi obat. Dan memberi obatnya pun belum tentu di apotek. Kadang-kadang mungkin di warung terdekat, obat pusing, obat batuk, obat pilek, seperti itu ya. Nah, ini makanya kita yang di Dinas Kesehatan dengan teman-teman apoteker ini berusaha untuk gimana sih caranya masyarakat yang berswamedikasi ataupun mengakses obat secara mandiri ini mendapat informasi yang benar tentang obat yang mereka konsumsi. Intinya seperti itu. Berarti mereka ini sebenarnya sudah ada keinginan untuk sembuh, tapi mereka swamedikasi. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, swamedikasi mereka ini benar atau cenderung ngawur ini, Dok? Jadi seperti ini situasinya. Karena kalau di datanya Kementerian Kesehatan kalau tidak salah ada 60% ya itu yang sudah melakukan swamedikasi. Dia cenderung kalau tidak kurang obatnya, jadi artinya harusnya belum sembuh dia udah menghentikan atau malah berlebihan karena saking takutnya penyakitnya belum sembuh ya, dia mengkonsumsi terus obat yang harusnya hanya sekian hari, dia memaksakan diri tadi karena tidak mendapatkan informasi yang tepat. Nah, di sini menjadi kewajiban kita untuk memberitahu masyarakat tadi dengan adanya program yang namanya Pikat Gema Cermat di Kabupaten Sleman. Pikat Gema Cermat. Gema Cermat. Oke, sebelum saya ke Pikat Gema Cermat tadi, Dok, saya mau lihat datanya lagi. Dok, itu kalau misalnya kita lihat sebenarnya kadang orang yang suka swamedikasi ini sebenarnya kita lihat latar pendidikannya. Apakah mereka itu benar-benar yang sama sekali buta akan obat, ataupun mereka sebenarnya tahu tapi mereka mengindahkan itu, tidak mengindahkan? Jadi kalau dari latar belakang pendidikannya terus terang kita tidak memotretnya ya Mbak ya di situ. Tapi kita menganggap masyarakat, apalagi misalnya kita tinggal di Jogja, itu kan relatif memang banyak informasi yang mereka dapatkan. Nah, kadang-kadang yang mereka pakai itu belum tentu informasi yang benar. Baik melalui sosial media atau apa yang mungkin mengiklankannya juga belum tentu orang kesehatan juga. Nah, di situ tuh kita berusaha menjaga. Oke, nggak masalah Anda berswamedikasi, tapi paling tidak tanya dulu ke narasumber yang berkompeten. Nah, salah satu di sini ada teman-teman apoteker ini yang kita kita minta untuk menjadi garda terdepan untuk memberi informasi yang benar. Jadi masalah pendidikan memang Mbak, belum kita potret ya secara. Tapi rata-rata mereka sudah tahu kan, mempunyai pendidikan yang baik lah gitu ya. Nah, tapi kalau saya mau tanya Dok, kenapa masalah ini baru dimunculkan sekarang? Kenapa kemudian gerakan-gerakan ini baru terdengar sekarang? Apakah karena ada suatu penyakit baru atau ada apa ini, Dok? Ya, jadi memang isu yang muncul sekarang adalah resisten terhadap antibiotik atau kalau antimikrobial resisten ya kita diistilahkan di bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman ini menyikapinya dengan seperti ini, Mbak. Jadi
cenderungnya kalau orang dengan resisten antibiotik, nanti dengan antibiotik tertentu dia sudah nggak mempan. Dia harus pindah ke antibiotik yang lebih tinggi kelasnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jadi lebih mahal, penyakitnya mungkin jadi lebih lama sembuh. Sementara eranya sekarang kan udah era JKN ya. Kita dengan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu ada kendali mutu, kendali biaya. Di sini artinya masyarakat bisa mengakses kesembuhan itu dengan biaya yang terjangkau, istilahnya seperti itu. Tetapi kalau terjadi resistensi antibiotik yang harusnya sudah sembuh dengan antibiotik A, dia harus pindah ke antibiotik B yang harganya jauh lebih mahal. Nah ini terjadi tadi ketidaksinkronan seperti itu. Baik. Nah, kondisinya seperti itu. Pak. Kami ke Ibu Krisna. Bu Krisna, kalau sebagai apoteker saya juga ingin mengetahui sejauh mana saat ini masyarakat itu mengerti tentang jenis-jenis obat yang harus dikonsumsi swamedikasi itu sendiri atau bagaimana ini? Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya berawal dari Gema Cermat dulu tadi ya. Gema Cermat itu sebenarnya kan kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Ya sebenarnya memang dari pemerintah itu sudah dari tahun 2015 mengawalinya. Terus kami juga sebagai agent of change Gema Cermat itu juga tadi bertugas seperti yang dikatakan Dr. Tunggul untuk memberikan keterampilan, pengetahuan kepada masyarakat gitu. Nah, yang kemarin kami pernah melakukan semacam penelitian atau lebih ke melihat tingkat pengetahuan itu dengan adanya pretest dan posttest ketika kami melakukan penyuluhan itu ternyata memang ada beberapa informasi yang penggunaan obat misalnya menggunakan antibiotik apakah harus sampai habis? Nah itu kan seharusnya memang harus sampai habis. Tapi ternyata kadang juga ada saja masyarakat itu yang tidak sampai habis sudah dihentikan. Kemudian cara penyimpanan obat, mereka kadang banyak yang punya merasa kalau disimpan di kulkas itu lebih aman, lebih awet, lebih tahan lama gitu. Tetapi ternyata penyimpanan obat pun harus ada caranya. Misalnya harus melihat ke bungkusnya ya, ke kemasannya. Biasanya ada petunjuk penyimpanan seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan menyimpan obat di kulkas akan lebih aman atau membuat obat lebih tahan lama gitu. Terus mereka masih menjawab benar. Nah seperti itu masih ada pemahaman di masyarakat yang memang perlu kami luruskan seperti 2015 itu. 2015 menjadi agent of change. Dari Gema Cermatnya, terus ke kami di Sleman itu awal ada AOC itu di 2017, kemudian di 2018 karena memang pada saat itu kami metodenya untuk penyuluhan itu mengumpulkan orang. Nah terus ada kondisi pandemi COVID itu cukup menghambat juga, jadi untuk penyebar luasan informasi itu sempat berhenti juga. Sebenarnya dalam 9 tahun itu, hampir 10 tahun ini, kendalanya apa sebenarnya masyarakat ini? Iya, kalau tadi memang tujuannya untuk mengubah perilaku gitu ya, Mbak ya, itu memang dibutuhkan sebenarnya intensitas yang sering gitu ya, sering diberikan penyuluhan, dikasih tahu berulang kali. Nah, kadang kami masih terbatas ke misalnya penyuluhan di satu tempat di tahun ini selesai, nanti kan kami harus pindah lagi geser ke lokasi, atau kalau kami di Kabupaten Sleman itu berdasarkan kelurahan gitu. Nah jadi kadang yang di sini mungkin satu kali penyuluhan terus lupa lagi gitu, lupa. Kemudian kita geser. Nah kami dengan adanya tadi inovasi dari Dr. Tunggul Pikat Gema Cermat itu sebenarnya juga untuk mendekatkan, mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi obat seperti itu. Mari kita lihat di lapangan ini. Pemirsa juga ingin mengetahuinya di lapangan. Sebenarnya yang di lapangan ini ketika mereka datang dengan obat, apakah mereka pasrah dengan obatnya dengan tujuan oke, saya minum ini pasti sembuh, ataukah mereka itu kritis dengan obatnya? Tanya satu-satu itu. Yang di lapangan bagaimana? Kalau dari misalnya di perseni gitu itu cukup sedikit yang sampai detail menanyakan misalnya ini obatnya apa. Biasanya sih kalau pasien diberitahu itu ya, Ibu ini obatnya paracetamol untuk nyeri,
3x1 itu cenderung pasien itu iya gitu. Jadi tidak jarang lah yang terus sampai detail, oh namanya apa Mbak, dieja sampai hafal namanya. Nah seperti itu sangat jarang, jadi lebih sering iya aja gitu ya. Mereka juga tidak menanyakan minum obat ini nanti harus jadi satu, nggak menanyakan cara minumnya, karena kan katanya ada tata caranya obat itu sendiri. Bisa dijelaskan nggak? Ya. Kalau kami di pelayanan gitu, seperti teman-teman yang hadir di sini, ini juga banyak AOJ Gema Cermat, tetapi juga bertugas di puskesmas juga. Mereka kan dalam pelayanan, nanti di akhir pelayanan itu menyerahkan obat. Nah saat menyerahkan obat itu sebenarnya sudah ada kewajiban kami itu tuh memberikan informasi obat. Betul. Jadi dari obat resep yang kami terima, kemudian kami siapkan, terus pasien dipanggil untuk diserahkan obatnya, itu sudah ada checklist yang memang harus diberikan informasi, misalnya obat pertama, nama obatnya, cara minumnya gitu. Kemudian jika ada efek sampingnya juga kami sampaikan, misalnya mengantuk atau apa, jadi harus diminum malam, itu sebenarnya sudah kami tuliskan dan kami juga sudah ada kewajiban itu untuk memberikan informasi. Seperti itu untuk tapi yang mereka cuma iya dan bablas begitu ya, bablas angin nih gitu. Dok, kita rubah perilakunya masyarakat ini bagaimana sih Dok sebenarnya Dok? Ya, jadi kalau kita berbicara perubahan perilaku itu bukan hal yang mudah Mbak. Terus terang ya tadi saya analogikan itu sekarang dengan perilaku merokok. Masyarakat itu sebenarnya kan tahu ya merokok itu berbahaya, tapi kita di faktanya di lapangan masyarakat yang merokok tetap banyak, warung rokok tetap laris seperti itu ya. Ini sama halnya dengan obat. Jadi menggunakan obat itu biasanya dia belajarnya itu dari orang yang sudah minum obat sebelumnya. Paling terdekat ya keluarganya ya. Betul. Kemarin batuk pilek obatnya ini. Contohnya kalau pakai antibiotik ya, dia udah dikasih dokter resep antibiotik. Nah, kebetulan misalnya Mbak Krisna sakit 3 hari sembuh, antibiotiknya masih sisa. Manjur ini. Terus tak pakai aja ya, daripada beli, daripada periksa lagi. Nah, kan taunya seperti itu. Padahal kan aturannya nggak bisa seperti itu Mbak. Jadi ini memang ya kita harus terus tetap memberikan pengetahuan, edukasi. Masalah keputusan nanti dia akan berubah atau enggak ya kita harapkan bisa berubah ya. Nanti dulu Dok, kenapa kita tidak bisa dan tidak boleh menggunakan antibiotik yang sisa? Ya. Mengapa? Jadi begini, kalau antibiotik sisa itu kan belum tentu untuk peruntukan penyakitnya dia ya. Dia boleh jadi nanti batuk pilek tapi belum tentu sama kumannya dengan yang kemarin diderita pasien sebelumnya ataupun keluarganya. Kalau tiba-tiba saya menyimpan untuk apabila saya sakit yang sama, boleh? Nah ini aturannya tetap kalau untuk antibiotik nggak boleh menyimpan. Selain antibiotik masih boleh tadi seperti yang obat berlogo hijau, contohnya paracetamol yang disampaikan Mbak Krisna tadi ya, itu masih bisa disimpan ya untuk obat demam, obat nyeri kepala. Tapi begitu antibiotik kita tidak boleh menyimpan. Tidak boleh menyimpan. Bu Krisna, kalau kita tidak boleh menyimpan, kita harus menghancurkan, membuang atau bagaimana? Ya, itu memang kalau menjadi salah satu materi yang kami sampaikan gitu sebagai AOJ Gema Cermat itu ada istilahnya dagu sibu. Dagu sibu itu dapatkan, gunakan, simpan dan buang gitu. Jadi dari masing-masing itu pun sebenarnya ada tata caranya. Kalau tadi Mbak Meta menanyakan untuk cara membuang gitu ya. Betul. Itu kita ketika akan membuang itu harus memastikan bahwa obat itu nanti ketika dibuang itu aman, tidak disalahgunakan bagi yang misalnya menemukan gitu nggih. Misalnya kita buang langsung ke tempat sampah masih utuh gitu ya. Terus kalau cuma cuilan apa ya istilahnya ya, itu mungkin potongan-potongan sisa-sisa mungkin orang tidak akan ini ya. Tapi kalau misalnya masih satu strip dibuang, itu kan bisa jadi disalahgunakan, nanti ditemu orang, bisa jadi diminum lagi gitu. Makanya kita harus menghancurkan dulu. Cara membuang obat itu harus dirusak dulu sampai nanti tidak bisa orang lain memanfaatkan lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya bentuknya tablet gitu ya harus kita lepas dulu dari bungkusnya, kemudian kita hancurkan. Kalau masih sedikit gitu bisa dilarutkan di air, dibuang di saluran limbah gitu nggak apa-apa gitu. Atau bisa kalau masih punya lahan ditanam. Ya gitu, berarti intinya pemirsa di rumah prinsip eman-emannya itu tidak boleh untuk antibiotik ya. Mari kita coba buka dulu kepada pemirsa di rumah ini yang belum paham betul dengan
logo tadi ada yang hijau, kemudian itu boleh yang dibeli di mana gitu kan? Karena sekarang marak, bahkan di online pun banyak. Ibu. Iya. Silakan. Ya, jadi tadi yang dagu sibu itu yang pertama kan dapatkan. Nah, ya dapatkan itu sebenarnya obat itu ada penggolongannya. Penggolongan berdasarkan logo yang memang sudah tertera di kemasan obat. Jadi ada yang pertama itu logo berwarna hijau, lingkaran berwarna hijau, itu adalah obat bebas. Jadi obat bebas, sama satu lagi yang logo lingkaran berwarna biru, obat bebas terbatas, itu dapat didapatkan di apotek atau toko obat tanpa resep dokter. Mari kita kasih contoh. Hijau obat bebas seperti obat batuk pilek gitu. Bukan, paracetamol. Oralit. Begitu. Nah, antasida yang untuk mah itu hijau. Tapi kalau batuk pilek itu sudah masuknya ke warna biru. Biru itu obat bebas terbatas. Jadi kalau di dalam kemasannya itu pasti dicantumkan etiket obatnya itu ada informasi-informasi yang memang harusnya kita baca dulu gitu sebelum kita menggunakan obat. Nah, untuk yang kita berswamedikasi itu kita baiknya memang menggunakan obat yang berlogo hijau dan biru saja gitu. Nanti ada satu lagi obat yang logonya lingkaran berwarna merah dengan tulisan K di tengahnya itu obat keras. Jadi obat keras itu termasuk tadi antibiotik seperti itu harus dengan resep dokter. Jadi nanti ranahnya memang ketika tadi kalau berkaitan sama kita menggunakan obat secara cerdas dan bijak gitu itu ya memang harus kita tahu dulu gimana sih cara memilih obatnya gitu ya. Kalau untuk berswamedikasi ya harusnya ke hijau sama biru dulu gitu ya. Jika itu belum sembuh atau misalnya keluhan tetap berlanjut ya memang harus ke dokter, bisa nanti melanjutkan ke dokter dan biasanya nanti dari dokter akan diberikan obat yang berlogo obat keras seperti itu. Dan sebenarnya ada satu lagi logo yang obat narkotika. Nah, itu lebih ketat lagi pengawasannya ya. Jadi memang itu obat-obat yang sangat diawasi dengan ketat, penggunaannya juga harus di bawah pengawasan dokter seperti itu. Itu dijual di apotek yang boleh. Ada? Oh, boleh juga. Tapi harus dengan resep dokter, Mbak Mita ya. Jadi tidak boleh dengan leluasa didapatkan seperti itu. Dok, ini saya kadang iklan ini menyesatkan, Dok. Kadang kalau kita lihat iklan orang sakit minum obat langsung berapa detik langsung sehat gitu. Nah, sebenarnya itu seperti itu nggak sih, Dok? Obat itu kita minum langsung oke, kita sehat gitu. Ya, makasih Mbak Mita. Jadi kalau minum obat memang tadi kalau kita melihat iklan ya mungkin minum satu aja udah langsung lari ya. Orang yang semula demam berbaring gitu langsung bisa lari beraktivitas. Padahal sebetulnya kan memerlukan waktu juga ya kesembuhannya, tergantung kondisi fisik si pasien itu juga. Nah, di sini kita memang sebetulnya ngajak masyarakat itu untuk kita itu jangan asal percaya ya terhadap kadang-kadang memang ya tadi namanya iklan tuh selalu kecap nomor 1 sehingga ada kecap nomor 2, aku nomor 2 punya aku tuh bisa untuk apa aja. Nah, yang fatalnya itu ada beberapa obat ataupun vitamin yang mengeklaim bahwa dia berkhasiat untuk berbagai macam penyakit. Nah, itu yang berbahaya di situ. Makanya kita perlu ada sarana atau kanal informasi yang bisa diakses masyarakat untuk tahu tentang obat. Sebelum ke akses informasinya nih, Dok. Nih, Dok, saya mau tanya lagi. Saya ingin sekali masyarakat itu paham betul gitu. Jadi kalau kita minum obat tadi kita harus ke etiket hijau dulu baru biru dulu. Nah, itu sebenarnya kita butuh proses dulu kan, Dok? Kita kalau misalnya kita malas terus kita tembak ke yang dosisnya lebih tinggi, itu sebenarnya bahaya atau tidak? Nah, jadinya kalau memang kan cepat sembuhnya, Dok. Iya. Jadi sebetulnya tubuh juga itu kan perlu adaptasi ya Mbak ya dengan barang yang masuk atau yang barang yang kita konsumsi. Nah, dengan obat kalau dia langsung untuk peruntukannya lebih tinggi dari kan nanti kerjanya jadi berat karena kerjanya itu ada di ginjal sama di hati ya. Itu yang untuk memetabolisme obat. Jadi saya memecah obat itu jadi dia menjadi khasiatnya kan melalui metabolisme ginjal dan hati. Nah, itu yang memang harus hati-hati. Jadi kita sebaiknya memang dari tahapan yang paling tadi save dulu yang warna hijau dulu. Kalau memang dia mau swamedikasi ya jangan langsung. Karena tadi ya kalau dia mau mengakses antibiotik kan nggak bisa tanpa resep dokter. Kalau dia yang tahapan hijau dulu misalnya demam paracetamol dulu nggak apa-apa. Tapi kalau terus aku langsung antibiotik aja biar cepat sembuh itu ya sebetulnya tidak kita sarankan. Betul. Baik, satu lagi Dok sebelum kita ke aksesnya tadi Dok. Bisa nggak sih Dok satu obat ini bisa menyembuhkan keju, kemeng, pusing, linu-linu, encok segala macam itu bisa nggak sih Dok sebenarnya?
Ya, jadi sebetulnya tadi kalau obat itu memang sudah dibuat untuk kondisi tertentu atau indikasi tertentu. Misalnya kalau paracetamol, kita kembali lagi bicara paracetamol ya. Paracetamol itu sebenarnya punya 2 efek ya. Jadi untuk menghilangkan nyeri dan menurunkan demam. Jadi kadang-kadang ada orang tanya kalau dapat paracetamol dia cuma mengeluh pusing, tapi dapat paracetamol. Kadang tanya karena ada informasinya, oh ini untuk demam. Saya nggak demam dok. Oh iya. Saya hanya pusing kok. Oh bisa untuk pusing bisa, nggak apa-apa. Jadi silakan tetap diminum. Jadi nggak berarti terus setelah diminum jadi suhunya tambah turun ya nggak. Kalau kita suhunya normal ya tetap di 37 ya, nggak akan setelah minum paracetamol jadi turun terus nggak. Nah, tapi kalau demam dia bisa menurunkan seperti itu. Baik. Sama kayak ibuprofen juga. Ibuprofen itu juga sama untuk anti nyeri juga bisa untuk menurunkan demam. Jadi ada fungsi 2 itu masih bisa. Tapi kalau terus mengeklaim obatnya ini bisa untuk macam-macam bahkan sampai katarak yang harus operasi pun bisa diatasi dengan obat itu ya itu sepertinya ini yang kita harus cerdas ya. Berarti itu overclaim gitu ya. Overclaim. Sekarang lagi rame tentang overclaim ya. Baik dok. Yeah. Kalau misalnya saya ini ya itu tadi kan kalau kita ngantri di puskesmas tiba-tiba sudah sampai di obat. Kita maunya kan cepat pulang ya dok. Terus mengaksesnya itu kita tanya. Nah ada ini ya dok ya. Ya ada pikat gema cermat. Ya ini boleh coba dicek dulu kameramen saya ya. Iya coba di zoom. Ya ini apa nih dong? Jadi ini aplikasi yang berupa telekonsultasi untuk masyarakat yang menghendaki informasi tentang obat. Nanti akan dijawab oleh teman-teman kita apoteker yang ada di Kabupaten Sleman. Dan aplikasi ini sementara memang berlaku di hari kerja Mbak. Jadi Senin sampai hari Sabtu, mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi sehari 6 jam operasional. Ini teman-teman apoteker semua di sini yang bertugas ini. Berarti ini aplikasi. Aplikasi. Di download di mana Bu? Ada QR code-nya di sini. Di scan ini ada QR code-nya. Di Play Store juga bisa di-download. Tapi kalau pakai barcode itu langsung saja nanti akan terhubung ke pikat gema cermat tadi. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di HP, gambar HP itu. Masyarakat kalau mau scan di mana? Di apotik? Atau di mana? Ini sudah kita sebar informasinya ya ke puskesmas. Jadi udah ada posternya. Tapi kalau misalnya langsung mengetik di browser pikat gema cermat gitu sudah bisa nanti. Kita googling bisa. Pikat gema cermat, kemudian ada web Smart Dinkes itu diklik saja. Nanti sudah muncul di pojok bawah itu yang chat dengan kami itu nanti diklik seperti itu. Nanti akan muncul kolom yang masyarakat bisa menuliskan pertanyaan di situ. Ini di Indonesia, di Sleman, di mana atau di yang punya ini mana nih dok? Sementara ini di Sleman. Sementara ini baru Sleman. Satu Indonesia cuma Sleman. Ya mudah-mudahan ya. Informasinya ini ya memang untuk berarti ini nanti kita aktifkan mulai tanggal 3 Oktober kemarin. Jadi ya memang sementara masalah kita aplikasinya ada di Sleman, tapi yang menggunakan bisa dimanapun tadi, asal dia bisa masuk ke pikat gema cermat. Karena sekarang kan dengan internet misalnya saya di Jakarta gitu saya masuk sini, tetap bisa. Yang jawab teman-teman di Sleman. Luar biasa. Berarti cuma Sleman. Boleh tepuk tangan dulu buat Sleman. Satu langkah maju ya dok. Dok, kenapa dokter ini langsung Sleman harus punya ini? Kenapa dok? Ya tadi karena dari kegiatan teman-teman yang gema cermat itu kan ternyata menyikapi di lapangan itu masih banyak yang orang sudah dikasih edukasi, tetapi ya tadi namanya manusiawi sekali ya, edukasi itu lah saya terima infonya tapi saya akan melakukan atau melakukan kebiasaan yang selama ini sudah saya lakukan. Jadi bagi dia itu ya edukasi sebatas edukasi tapi belum mengubah perilaku tadi. Betul. Nah ini kembali lagi mengingatkan aja sih. Ya udah deh kalau Anda memang tidak sempat konsultasi ke dokter karena soal medikasi tadi, tanyalah ke apoteker yang tahu obatnya. Atau tadi kalau misalnya di rumah ada sisa obat tadi, dia dengan prinsip ngirit ya, jadi daripada obatnya kebuang tak makan tak minum gitu, tanya dulu ini tadi misalnya obatnya tanya ke apoteker tadi misalnya Mbak Krisna yang bertugas hari itu ya, tanya Mbak ini obatnya ini. Nah, biasanya nanti Mbak Krisna akan menjelaskan. Ada idenya enggak di situ, dilihat idenya dulu. Misalnya kalau obat bebas, namanya obatnya apa? Nah, kalau misalnya obatnya ternyata antibiotik, kita ambil contoh aja amoksisilin ya. Amoksisilin antibiotik yang paling sering dan ada di puskesmas juga. Itu tetap nggak boleh kan diminum. Tadi Mbak Meta baru batuk sehari atau pilek sehari, besok mau siaran di TV, aku langsung pengen tak antem aja deh pakai antibiotik, itu tetap harusnya nggak bisa. Nggak bisa. Iya.
Nah, jadi dari situ nanti bisa mendapat informasi dari sumber yang berkompeten, teman-teman apoteker. Nggak bisa tapi sembuh nggak, Dok? Gimana Mbak Krisna? Nanti dulu. Bu, ini kalau kita lihat ini jamnya baru terbatas dari jam 8 sampai jam 2. Siang, ya. Yang jawab beneran apoteker atau robot? Iya. Ini hubungannya karena kenapa masih terbatas, karena kami ingin menjawab sesuai kemampuan jaga kami gitu. Jadi memang dibuat jam 8 sampai jam 14 ini teman-teman juga kebanyakan masih yang bertugas di puskesmas, walaupun sudah ada AOC yang dari apotek juga. Nah itu sehingga melihat kemampuan dari teman-teman untuk standby itu. Jadi kami ada jadwal rutin gitu ya yang kami jadwalkan, dan kebetulan saya yang mengatur jadwalnya gitu. Jadi nanti setiap pagi itu saya pasti akan mengingatkan hari ini yang jaga adalah apoteker siapa dengan siapa gitu. Jadi itu ada 2 orang yang jaga di setiap harinya, jam 8 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 2. Jadi kami ingin ya memang benar-benar apoteker yang nanti bisa menanggapi. Nah memang untuk waktu tunggu kadang kami masih, karena ini juga permulaan gitu ya, jadi masih agak nggak langsung ketika bertanya langsung dijawab, tetapi kami usahakan diselesaikan di jam pelayanan tersebut. Ini mereka sudah antusias pakai ini, tiket Gema Cermat. Iya, selama ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga gitu guys. Setiap hari itu kalau ketika kami ada acara yang memberitahukan itu sosialisasi itu kadang langsung pada peserta langsung pada nyoba gitu bertanya gitu ya, dan kami apoteker yang jaga juga sudah siap menjawab. Kalau pas tapi kadang memang tidak setiap hari itu ramai gitu ya, ada 1 atau 2 gitu. Seperti itu, jadi berarti sudah ada yang memanfaatkan, sosialisasikan ya. Nah ini sosialisasikannya ini tentunya bukan cuma di puskesmas saja, karena kan kalau kita buka datanya, katakan sekarang ibu-ibu harus semuanya bisa. Ya, obat ada kacamata bapak aja keselip ibu harus tahu, apalagi obat ya Pak. Lantas gimana kita harus mensosialisasikan kepada mereka ini, khususnya para wanita, ibu-ibu ini? Jadi kami di Kabupaten Sleman itu ada 25 puskesmas. Ini membawai dari 17 kapanewon ya, kapanewon atau kecamatan. Nah di puskesmas itu sebetulnya kan mereka memiliki wilayah masing-masing ya. Nah di puskesmas itu ada petugas yang namanya petugas promosi kesehatan yang akan nanti mengundang kader-kader. Jadi nanti kader-kader itu ibu-ibu tadi ya yang berapa puskesmas Dok? 25 puskesmas ya. Kabupaten Sleman terdiri dari 25 puskesmas itu membawai 17 kapanewon atau 17 kecamatan. Nah di situ kami kemarin sudah melalui mengundang kepala puskesmas dan teman-teman apoteker ini kita sosialisasikan di kabupaten Pikat Gema Cermat. Nah kemudian udah ada posternya dan sudah digandakan oleh teman-teman. Nah nanti mereka tugasnya mengundang kader di wilayah masing-masing. Jadi biasanya kader kesehatan itu kan menguasai semua ya, dari A sampai Z itu bisa dari mulai ngurusin bayi sakit, lansia ya. Di sini jadi kader untuk Pikat Gema Cermat juga bisa sebetulnya. Nah, jadi teman-teman di puskesmas itu sudah memberitahu seperti itu. Dan biasanya nanti sampai. Dan kemarin memang pada saat launching itu ya itu tadi, karena launching kan orang penasaran pengen nyoba itu. Akhirnya banyak ya Mbak Krisna ya, lebih dari 50 atau hampir 60 itu biasanya. Yang jawab 2 itu ya. Yang jawab itu langsung sih. Aduh ini lagi ya, ini teman-teman ya, tolong ya. Gitu. Ya ini sebenarnya kalau kita boleh buka ini Dok. Sebenarnya yang paling sibuk untuk masalah obat ini itu tuh daerah mana sih kalau saya boleh tahu? Mungkin Mbak Krisna yang tahu wilayahnya yang mengakses. Sebenarnya kalau untuk pertanyaan penanya gitu ya yang datang, kalau di Pikat Gema Cermat ini memang tidak ada mencantumkan alamat gitu, jadi nama saja. Jadi seandainya nanti penanya ini ingin informasi yang dikirimkan lewat email itu bisa gitu ya, tetapi mereka memang tidak mencantumkan alamat gitu. Tetapi kalau untuk program Gema Cermat yang sebelumnya yang tadi Dokter Tunggul di 25 puskesmas tadi, kami memang dari dinas itu ada anggaran untuk setiap puskesmas itu melakukan penyuluhan Gema Cermat.
tadi yang seperti dagu sipu, Tanya 5O, kemudian bijak menggunakan antibiotik gitu. Jadi setiap wilayah puskesmas di Sleman ini sudah terpapar dengan tadi materi-materi tadi, tetapi memang belum bisa serentak gitu ya Mbak Meta ya. Jadi masih tahun ini yang kelurahan ini, tahun besok kelurahan ini gitu. Jadi belum secara menyeluruh, dan tadi yang perubahan perilaku memang harus sering gitu, guys, sering dilakukan gitu. Jadi sebenarnya di seluruh wilayah Kabupaten Sleman ini sudah terpapar gitu ya. Tetapi memang cenderungnya kalau di Kapanewon yang perkotaan ya, nah itu yang seringnya memang masalah menanyakan lebih kritis gitu ya, menanyakan tentang obat seperti itu. Bagaimana sih dokter untuk meningkatkan antusias daripada masyarakat ini? Mereka kan ingin sembuh gitu. Bagaimana cara meningkatkan antusiasnya? Ya, kalau untuk meningkatkan antusias itu memang yang penting kita harus memberikan informasi yang benar terlebih dahulu. Dan dengan bahasa yang sederhana ya, karena komunikasi kita dengan masyarakat awam kan kita nggak bisa menggunakan bahasa medis seperti itu ya. Jadi kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, tapi tadi terus menerus kalau bisa ya supaya masyarakat paham dengan apa sendirinya seperti itu. Baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Yogyakarta, cerdas dan bijak menggunakan obat-obatan, dan jangan lupa untuk segera mempunyai pikat Gema Cermat dari Dinkes Kabupaten Sleman untuk mengetahui apakah obat Anda, bagaimana cara menggunakannya, apakah efek sampingnya bisa Anda ketahui. Dan langsung dijawab oleh apoteker ya Ibu Kris. Bu Kris, ini karena kan masih katakanlah kalau umur dia masih baru bayi ya, lahir, newborn lah katakanlah. Tentu banyak sekali kendalanya. Apakah apoteker-apoteker ini berdiri sendiri ataukah ada backingannya Bu? Backingannya Bu. Jadi kami memang ada beberapa lintas sektor ataupun yang lembaga yang mendukung kami gitu. Kalau di Pikat Gema Cermat sendiri ini ada kami punya tim ahli gitu tim ahli. Jadi kalau kami apoteker di puskesmas dan yang di apotek itu ketika mendapatkan pertanyaan yang mungkin kami masih perlu info lebih lanjut gitu, kami ada mempunyai tim ahli dari dosen farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Jadi bekerja samanya dengan Universitas Gadjah Mada. Ya. Sejak kapan? Ya, semenjak dibuatnya ini jadi Pak Tunggulnya, karena memang inovasi ini inisiatornya dari Pak Tunggul gitu ya. Kemudian ketika kami diperintahkan gitu ya, kami karena ada di stafnya bagaimana kalau dengan kondisi masyarakat seperti ini kita membuat program inovasi seperti ini, kita ya siap laksanakan gitu ya Pak ya Mbak Meta. Terus tetapi kami juga kadang tapi nanti siapa yang yang mendukung kami. Nah, kami akhirnya juga sejak awal itu juga sudah menggandeng gitu ya, Mbak Meta, menggandeng dengan Fakultas Farmasi UGM untuk bisa membantu ataupun nanti menjadi tim ahli dalam menjawab pertanyaan. Dari UGM-nya langsung menyambut atau pikir-pikir dulu atau bagaimana? Alhamdulillahnya langsung menyambut. Ini juga hadir juga di studio juga. Boleh kita ya, Bu Mufita. Oh, Jadi dari UGM ya, beliaunya mensupport ya, Ibu, support luar biasa. Pak, kita kembali, kalau memang sudah ada support dari tim ahlinya, apotekernya juga sudah siap, katakanlah kita prajuritnya sudah oke, kemudian ada tidak sih Pak dari harapan dari Dinkes ini? Kan pasti ada, kita ada 3 bulan, ada 6 bulan gitu. Saya boleh tahu nggak sih Pak rencana jangka pendeknya ini Pak? Jadi untuk jangka pendek ini memang kita memperkenalkan dulu Pikat Gema Cermat ke masyarakat ya Mbak. Jadi ini salah satunya kita bisa diundang di TVRI ini kegiatan sosialisasi juga. Kira-kira sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya seterusnya, karena seperti kita aplikasi ini kan banyak aplikasi Mbak sekarang di negara kita ya. Begitu aplikasi itu nggak dikenal, muncul aplikasi yang lain kan orang cenderung lari ke aplikasi yang baru. Ini kita tetap berusaha update dengan aplikasi Pikat Gema Cermat. Mungkin tadi yang belum saya tambahkan juga, selain untuk komunikasi dengan apoteker, sebetulnya ada
di piket gema cermatnya itu ada informasi tertulis yang bisa dibaca ataupun semacam artikel-artikel sederhana yang bisa dibaca oleh masyarakat. Jadi cara tadi yang disampaikan Mbak Krisna, cara menggunakan obat, apa itu 5O seperti itu tuh ada di situ. Dan itu juga bisa diisi oleh teman-teman apoteker maupun Bapak Ibu dosen dari Fakultas Farmasi UGM juga bisa mengisi di situ. Jadi bisa dua arah, langsung tanya jawab melalui chat tadi ataupun searah. Jadi kita memberikan informasi dulu. Sekarang misalnya ada obat ini, isunya obat ini mau ditarik, ini kan masyarakat kadang udah bingung ya. Waduh, jangan-jangan obat yang saya beli ini sudah nggak boleh beredar. Ini kan teman-teman apoteker bisa segera menginformasikan di situ. Oh iya, seperti dulu ada masalah yang obat batuk itu, bayi. Iya, itu kan kasus yang bingung juga masyarakat waktu itu. Ya, sirup pada sirup sudah clear itu ya. Iya, dulu pada saat itu merebak atau mencuat gitu ya. Kami juga dari tim AOJ Gema Cermatnya Kabupaten Sleman itu juga bergerak ikut mensosialisasikan juga. Jadi karena kalau kami, kepanjangan kami kan puskesmas gitu ya. Dari puskesmas itu sudah ada AOJ Gema Cermat, sehingga mereka kemudian mengumpulkan kader lintas sektor gitu untuk memberikan penjelasan gitu ya. Karena kan di masyarakat banyak bagaimana ini terus kegaduhan seperti itu. Jadi kemudian kita terjun untuk memberikan penjelasan yang bisa jadi kalau masyarakat itu tahu kan bisa lebih tenang daripada tidak tahu menduga-duga, kemudian juga akhirnya khawatir. Nah seperti itu, sehingga kami para AOJ ini juga selalu memberikan pengetahuan gitu ataupun penjelasan seandainya memang ada masalah terkait obat seperti itu. Dok, kalau misalnya saya bukan pecinta jalur medis, saya pecinta jalur alternatif. Alternatif, Dok. Bisakah saya menggunakan aplikasi ini, Dok? Sebetulnya bisa. Jadi untuk jamu saya iya boleh. Jadi teman-teman apoteker itu sebetulnya di pendidikan kan sudah dibekali juga ya dengan obat-obat herbal seperti apa. Jadi ya nanti sebetulnya tetap bisa dikomunikasikan dengan teman-teman apoteker. Oh gitu. Jadi saya biasanya minum beras kencur, nggak minum apa-apa gitu ya. Monggo ditanyakan ke Mbak Krisna dan teman-teman khasiatnya apa seperti tapi, itu. Tapi Bu Krisna kan tidak cuma beras kencur, itu ada yang lebih ngeri itu jamu-jamuan itu gitu. Jadi, kalau memang kami itu sebenarnya obat itu salah satu dari sediaan farmasi gitu. Jadi sediaan farmasi itu ada obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik itu masuk ke ranahnya kefarmasian. Jadi apoteker juga bisa menjelaskan tentang itu gitu. Jadi kalau untuk obat herbal yang saat ini beredar gitu ya, jadi untuk masyarakat itu memang harus memastikan dulu apakah obat itu ada izin edarnya gitu ya. Termasuk obat herbal pun ada izin edarnya. Itu kalau izin edar itu dari Balai POM, Badan POM. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu memang setiap obat yang beredar itu harus ada nomor registrasinya. Jadi itu salah satu yang untuk menilai apakah obat itu sudah melalui perizinan. Itu berarti ketika sudah ada izin BPOM, berarti obat itu sudah aman untuk dikonsumsi gitu nggih. Nah, sekarang ini banyak obat herbal yang memang ternyata tidak ada izin edarnya seperti itu. Ataupun kalau masyarakat ingin mengecek itu sebenarnya bisa pakai cek di BPOM itu sebenarnya bisa di-download juga. Ketika nomor registrasinya itu dimasukkan dan tidak ditemukan, nah itu yang perlu diwaspadai gitu. Karena memang yang diketahui sekarang itu obat herbal kadang ini ya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, itu seperti itu. Itu malah juga. Kalau kami gitu nggih para AOJ ini kalau ada itu sebagai peringatan ya, ketika ada obat yang mengklaim bisa menyembuhkan segala macam sampai panjang daftar yang bisa disembuhkan, itu justru dalam tanda kutip harus diwaspadai untuk tidak mempercayai gitu. Karena memang obat itu kan sebenarnya spesifik ya, untuk ini obat apa, yang ini obat apa. Nah seperti itu Mbak Mita. Yang berlebihan itu tidak baik ya pemirsa ya. Ada tidak, kadang masyarakat kita ini kalau belum gaduh belum ngeh gitu.
Sudah ada muncul dokter detektif, nggak ada keinginan apoteker detektif gitu, Bu Krisna? Mungkin bisa jadi itu menjadi ide ya. Jadi kan ada misalnya obat-obatan gitu dok, misalnya dok ini cuma usul dok ya kan? Kalau kita lihat perilaku masyarakat sekarang. Baik, saya ke dokter lagi. Dok, ini kalau kita misal lihat siapa sih sebenarnya sasaran yang harus kita tuju dulu? Apakah wanita, ataukah ibu-ibu, ataukah anak sekolah, ataukah mahasiswa? Itu yang mana? Ya. Terima kasih. Sebetulnya kalau masyarakat yang kita sasar sebetulnya semua masyarakat yang sudah berusia cukup berumur ya untuk mengetahui, maksudnya untuk mengetahui segala informasi termasuk dalam penggunaan obat. Tetapi seperti biasa kita di masyarakat termasuk di puskesmas pun yang menjadi andalan biasanya ibu-ibu. Kader kesehatan itu kebanyakan juga ibu-ibu. Ya seperti itu. Jadi kita tadi salah satunya setelah memberikan informasi ke teman-teman puskesmas itu biasanya teman-teman puskesmas mengundang para kader tadi untuk ini loh kita punya program baru, oh ini loh kita punya aplikasi baru yang bisa diakses oleh masyarakat seperti itu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke informasi obat itu sebetulnya siapapun berhak mengakses. Jadi apalagi kalau sekarang anak muda kan cenderung pakai gadget ya. Jadi ini kalau pikat gema cermat ini kan bisa dipakai untuk yang formatnya Android maupun iOS. Jadi tetap bisa dengan itu. Bahkan dengan laptop pun juga bisa. Jadi dengan media gadget yang ada itu bisa mudah diakses seperti itu. Apabila saya ingin cepat sembuh, saya langsung beli antibiotik. Itu pemikirannya saya ini harus diluruskan nggak dok? Harus diluruskan Mbak. Oh iya. Ya. Jadi misalnya demam hari pertama. Demam itu obatnya yang utama sebetulnya kan paracetamol tadi ya, yang bisa dibeli secara bebas, bisa diperoleh dengan mudah. Tapi tadi dengan pemikiran, wah jangan-jangan hanya minum paracetamol nggak sembuh-sembuh sih. Aku langsung aja tadi ambil antibiotik. Betul. Apalagi antibiotik sisa ya tadi. Sayang deh nggak dikonsumsi ya seperti itu. Itu tetap nggak betul. Jadi tubuh itu tetap punya tentara sendiri ya di dalam tubuh ya. Imunitas seperti itu. Jadi dibiarkan dia bekerja dulu. Demam itu sebetulnya salah satu manifestasi imunitas perang tentaranya di dalam tubuh itu untuk menghadapi kuman. Jadi demam itu sebetulnya reaksi normal dari tubuh yang sehat untuk mengatasi penyakit atau kuman yang masuk. Nah setelah sekian hari nggak sembuh baru nanti tahapan masuk antibiotik seperti itu. Jadi biarkan tubuh itu bekerja dengan imunitasnya, dengan tentaranya yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi jangan buru-buru dimanja tadi, jangan langsung dihantam antibiotik, tentaranya nggak bekerja, tentaranya jadi lemah tadi. Loh, sebenarnya itu kalau misalnya kita panas itu tidak harus langsung minum obat begitu? Obatnya tetap paracetamol penurun panasnya boleh, tapi jangan langsung antibiotik. Antibiotik itu kan tadi untuk bakteri ya. Jadi sebetulnya bukan virus. Bukan virus ya. Jadi sebetulnya penyebab demam juga bisa macam-macam, bisa bakteri, bisa virus seperti itu. Jadi kita harus cermat dulu. Makanya antibiotik itu dia perlu tahapan. Biasanya kalau dengan dokter nanti memang dokter menganamnesa, menanyakan, kemudian juga melakukan pemeriksaan fisik ya, fisik diagnostik kita istilahkan seperti itu. Kalau nanti diputuskan harus meminum antibiotik ya baru saat itu dia boleh minum antibiotik. Baik. Tapi tidak memutuskan sendiri, oh aku hari pertama demam biar cepat sembuh, udah deh aku langsung minum antibiotik. Itu tidak dibenarkan. Bu Krisna, kalau saya datang ke apotek atau saya menggunakan aplikasi tadi, saya bilang saya mau beli antibiotik, kemudian apa nanti yang akan dijawab oleh apoteker ini? Ya, mestinya kalau untuk ini harus apakah sudah periksa ke dokter, pasti gitu, pasti ditanyakan seperti itu, apakah ada resepnya gitu ya. Jadi karena kalau kita mendapatkan antibiotik itu harus memang dengan resep dokter, seperti yang dikatakan Dokter Tunggul tadi, melalui pemeriksaan gitu ya. Jadi ketika data-data pemeriksaan itu mengarah ke ini infeksi bakteri, baru nanti bisa diobati dengan antibiotik gitu. Kalau misalnya baru virus, panas, virus juga bisa menyebabkan panas, tapi biasanya sih dengan daya tahan tubuh yang bagus, istirahat, makan, minum cukup banyak, itu sudah bisa sembuh sendiri gitu. Jadi tidak perlu antibiotik. Nah kalau kami ini ya, tadi kembali ke tugas kami, agent of change Gema Cermat gitu nggih. Kami juga ada tugas untuk mengurangi terjadinya resistensi antibiotik gitu ya. Jadi kami punya slogan ataupun materi gitu ya untuk mencegah resistensi antibiotik dengan 5T gitu ya Mbak ya. Nah 5T ini, T yang pertama adalah tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Jadi memang kita kalau mau mendapatkan ya benar-benar sudah periksa ke dokter, didiagnosa perlu antibiotik, baru kita
membeli dan nanti akhirnya mengkonsumsi. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Tadi seperti yang kalau misalnya batuk pilek biasanya virus sehari 2 hari nanti juga sembuh sendiri gitu ya. Cukup minum paracetamol, istirahat, minum makan yang banyak nanti bisa sembuh. Kemudian yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan. Nah, tidak boleh. Tidak karena boleh, kalau misalnya buang-buang waktu gitu, saya simpan juga nggak boleh. Nggak boleh karena nanti juga ketika kita merasa sakit, apakah saya infeksi bakteri atau tidak, itu tidak mudah bagi selain tenaga medis untuk menentukan gitu nggih. Kemudian yang keempat nggih tadi, tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Kadang kita sakit kayaknya sama ini minum punya saya, nah itu tidak boleh karena memang harus dengan periksa ke dokter. Kemudian yang terakhir, tanyakan informasi obat Anda pada apoteker. Gitu. Ya, semoga pemirsa di rumah tidak mencocok logikan penyakit satu dengan penyakit lainnya dan obat satu dengan obat lainnya. Baik. Ya, Dok, ini karena kita sudah di akhir, ada yang akan dokter sampaikan kepada pemirsa. Ya. Sebetulnya kami ingin dengan kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan termasuk pelayanan kesehatan yang baik. Salah satunya apa? Ini ada kanal informasi yang bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat. Meskipun sekarang jamnya masih terbatas ya, tapi kita nanti melihat animo begitu semakin banyak nanti jam akan ditambah dan mungkin teman-teman yang terlibat akan semakin banyak seperti itu. Dan yakin bahwa informasi yang diberikan itu adalah informasi yang dari sumber yang kompeten. Jadi tidak menebak-nebak, tidak sekedar dari yang misalnya selebritis dia mengiklankan itu menjadi patokan, malah justru yang benar mengatakan ini dianggap yang salah itu. Jadi kembalikan lagi ke fungsi semula bahwa kita memang perlu kalau tidak menguasai ilmunya kita harus bertanya kepada yang punya ilmu seperti itu. Baik. Ya, terima kasih dokter dan juga Bu Krisna telah hadir di studio kami membahas ranah publik, dan pemirsa terima kasih sekali Anda dapat menyaksikan ranah publik ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Yang pasti saja dipikat gema cermat saja. Ya, kalau misalnya Anda ingin bertanya. Baik, terima kasih sekali atas partisipasi Anda semua yang sudah hadir di studio malam hari ini. Dan juga Anda pemirsa, semoga kita berjumpa kembali di edisi mendatang di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Selamat sore dan sampai jumpa.